Seperti di bumi ini memiliki yang namanya keajaiban dunia, 7 keajaiban dunia. Ternyata Bapak Ibu di dalam pernikahan juga memiliki 7 keajaiban pernikahan yang kita akan bahas di dalam sesi berikut ini. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do. Kembali lagi bersama saya Hendy Lianto, Bapak Ibu semua. Nah, di sesi kali ini adalah sesi yang spesial. Kenapa? Karena Bapak Ibu, bulan ini adalah bulan pernikahan sebenarnya antara saya dengan istri. Dan saya ingin sedikit membahas sesuatu yang berbeda, yang biasanya mungkin saya bahas tentang kepemimpinan, tentang penjualan, sales marketing, begitu ya, NLP, mungkin Neuro Linguistic Programming, Bapak Ibu. Tetapi di bulan ini izinkan saya untuk bisa sharing tentang pernikahan, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua, saya bukan ahli di dalam pernikahan, tetapi apa yang saya sharingkan ini semoga menjadi berkat, semoga menjadi manfaat buat keharmonisan keluarga Anda juga, karena saya percaya keluarga adalah landasan ketika kita ingin sukses. Tanpa keluarga yang baik, tanpa keluarga yang sejahtera, tanpa keluarga yang harmonis, Anda memiliki bisnis yang juga akan gonjang-ganjing, pekerjaan yang tidak akan beres, begitu Bapak Ibu. Itu pendapat saya. Ya, mudah-mudahan mungkin benar begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah bilang kepada Anda bahwa di dunia ini ada 7 keajaiban dunia. Keajaiban dunia dibangun dengan hal yang luar biasa. Tembok besar China, ya, kemudian menara Eiffel, ya, kemudian menara Pisa itu bisa miring begitu. Aneh begitu Bapak Ibu ya. Kemudian piramid di Mesir itu dibangun dengan tenaga manusia, bisa dikatakan setengah dewa. Kenapa saya bilang begitu? Kan hasilnya unbelievable. Sampai sekarang aja orang-orang meneliti masih bingung kenapa bisa begitu, walaupun sudah tahu caranya. Kok bisa di zaman dulu membuat keajaiban dunia? Nah, ternyata Bapak Ibu di dalam pernikahan juga ada yang namanya keajaiban pernikahan. Saya akan membahas ada 7 keajaiban pernikahan. Bapak Ibu, by the way, memang di tahun ini adalah tahun ke-7 kami menikah, dan banyak suka duka yang ingin kami bagikan kepada Anda. Bapak Ibu semua, menurut saya pribadi, 7 keajaiban pernikahan ini adalah sebagai berikut Bapak Ibu, di mana pertama adalah pernikahan adalah sebuah anugerah Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Tanpa campur tangan Tuhan, kedua pasangan ini tidak mungkin bertemu. Saya dengan istri bertemu di tempat fitness itu suatu campur tangan Tuhan pasti. Yang tadinya tidak pernah kenal sebelumnya dari latar belakang yang berbeda, tetapi bisa dipertemukan. Dan ada yang namanya kasih daripada Tuhan, adanya kasih agape yang bisa mempersatukan menjadi dasar buat hubungan kami menjadi pernikahan yang harmonis. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah adanya sebuah keintiman hubungan. Ini juga suatu keajaiban. Ya, suami istri bisa memiliki hubungan yang spesial secara emosi, baik secara fisik, Bapak Ibu, itu suatu keintiman yang berbeda yang tidak dimiliki oleh hubungan-hubungan yang lainnya Bapak Ibu. Jadi hubungannya sangat spesial Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu, yang saya lihat adalah suami istri, pasangan ini memiliki kesamaan. Walaupun lahir dari latar belakang yang berbeda, tetapi pasangan ini memiliki kesamaan hobi terkadang. Kadang-kadang wajahnya aja mirip begitu ya. Kemudian bukan cuma wajah, tapi juga kesamaan dalam hal hobi, suka traveling misalkan, ya mungkin suka negeri Jepang misalkan begitu, suka makan ramen misalkan. Nah, itu adalah satu hal yang aneh menurut saya, tapi menarik, menjadi satu keajaiban tersendiri ya, karena memiliki kesamaan. Yang keempat Bapak Ibu, selain adanya kesamaan adalah pasangan suami istri ini bisa saling melengkapi. Di samping namanya persamaan Bapak Ibu semua, ada yang namanya bukan lagi sedikit tapi mungkin banyak perbedaan. Benar nggak Bapak Ibu? Banyak perbedaan dalam hal apa? Mungkin si suami senangnya ngacak-ngacak, oh istrinya mungkin merapikan. Itu beda banget.
Suka terjadi satu hal cekcok atau ribut di situ, tapi itulah justru sebenarnya Tuhan mempertemukan Anda berdua supaya Anda saling melengkapi. Yang satu membereskan, yang satu mungkin tidak bisa dalam hal itu, mungkin lebih bersifat random gitu ya, dinamis gitu satunya. Yang satu mungkin banyak ngomong, ya sering cerita, yang satunya pendiam banget. Nah, itu saling melengkapi. Itu ajaibnya menurut saya di dalam sebuah pernikahan, Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang kelima adalah kita memaafkan. Nah, Bapak Ibu, di dalam pernikahan harus ada yang namanya pengorbanan, harus ada yang namanya berserah. Ya, terkadang juga kita harus bisa mengalah dan juga memaafkan. Mengalah bukan berarti kita kalah, Bapak Ibu. Dan dalam prinsip saya pribadi, Bapak Ibu, yang pertama meminta maaf itulah yang menang. Jadilah dewasa, Bapak Ibu, karena apa? Ini pasangan kita sendiri, ini suami kita, ini istri kita sendiri loh, Bapak Ibu. Dan kita harus bisa memaafkan. Apapun masalahnya, Bapak Ibu, usahakan meminta maaf lebih awal. Karena apa? Ketika ada masalah di dalam suami istri, pasti dua-duanya punya andil. Ya, punya suatu hal yang berbeda yang harus disinkronkan. Mungkin komunikasinya, mungkin maksudnya apa, kita harus sama-sama belajar. Makanya memaafkan. Yang maaf, yang minta maaf pertama itu yang menang, Bapak Ibu. Ya, yang keenam adalah yang saya lihat adalah adanya pelangi kehidupan. Ini pun sebuah keajaiban. Kenapa sih bilang keajaiban di dalam pelangi kehidupan? Karena apa? Hidup itu tidak selalu mulus pernikahan. Mungkin banyak hambatan, tantangan, adanya kegagalan di dalam usaha Anda mungkin yang mungkin membuat pernikahan sedikit goyang. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu adanya masalah di dalam keluarga Anda. Mungkin orang tua yang sakit, ya mungkin pasangan atau anak mengalami sakit penyakit, itu masalah keluarga. Atau juga mungkin masalah di dalam kehamilan, Bapak Ibu. Seperti istri saya, sudah sebelum saya punya anak saya yang pertama, Iris, itu istri saya 2 kali keguguran. Dan kami menunggu anak kami yang pertama itu 5 tahun. Ini satu pukulan, Bapak Ibu, untuk keluarga kami. Dan justru disitulah ternyata Tuhan memberikan suatu ujian, mungkin bisa disebut begitu. Dan Tuhan sudah berjanji akan memberikan pelangi. Ujung-ujungnya happy begitu ya. Jadi ada pelangi kehidupan yang membuat bahtera rumah tangga keluarga Anda semakin bertumbuh dan semakin hangat, semakin mencintai begitu ya. Pelangi kehidupan itu yang keenam. Nah, yang ketujuh adalah yang paling indah begitu Bapak Ibu, ketika Tuhan mengizinkan kita memiliki yang namanya buah hati. Itu adalah suatu keajaiban pernikahan di dalam rumah tangga kami. 5 tahun Bapak Ibu menunggu, dan luar biasa 5 tahun ini bukan suatu waktu yang singkat, tapi Tuhan akhirnya menggenapi juga. Dan adanya kehangatan, suara tawa bayi, anak-anak lari sana sini, itu membuat rumah kami itu jadi tidak sepi tapi hidup. Begitu, membuat hidup kami juga lebih bermakna, lebih berarti, ada tujuan, ada penerus yang Tuhan bisa berikan kepada kami. Nah, Bapak Ibu, itu adalah 7 keajaiban pernikahan yang saya pribadi alami. Semoga ini menjadi berkat buat Anda, Bapak Ibu, di dalam pernikahan Anda. Dan pastikan di dalam pernikahan itu Anda bisa saling melengkapi, bisa saling memaafkan, dan juga melandaskan semuanya di dalam kasih yang maha kuasa, yaitu kasih Tuhan kita. Bapak Ibu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, kita akan bertemu lagi di sesi-sesi bisnis yang lain. Ya, pastikan Anda bisa subscribe ya channel saya, dan juga bisa like dan juga share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal apabila memang video ini bermanfaat buat Anda semua, Bapak Ibu. Sukses selalu buat Anda. Doa saya adalah Anda memiliki keluarga yang selalu happy, bahagia, dan di dalam perlindungan Tuhan selalu untuk keluarga Anda masing-masing, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di dalam video berikutnya.